Oke, ini kita sekarang bagian kedua itu kita mau pakai stata ya. Nah, cara yang pertama itu adalah membaca datanya dulu, ya. Seperti yang kita lihat di awal tadi, maka yang harus kita lakukan itu adalah ini, ya. Jadi ingin membaca data. Nah, pertama yang akan dibaca itu nanti Anda lihat di Miller XLSX ya. Sama dengan kita itu ada matriks intermediate input ya. Di mana dia dibaca di Miller XLSX ya. Terus di worksheet yang mana? Di sheet yang namanya IO. Nah, kemudian kita define cell range-nya. Nah, matriks intermediate input itu cell range-nya ada di C3 dan sampai D4. Jadi C3, C4, D3, D4 ya. Nah, kalau kita import, nanti kalau kita lihat, nah ini tadi yang keluar, sorry, kita list saja. Nah, ini tadi ya datanya. Ya. Jadi ini adalah data intermediate input yang kita dapat. Nah, cuman ini adalah data dalam bentuk data biasa ya, belum dalam bentuk matriks. Nah, sekarang perintah yang kedua yang kita lakukan untuk di stata ini adalah kita harus buat dalam matriks. Cuman Anda sebelum saya terusin pasti bertanya-tanya, apa sih gunanya? Apa kan tuh tadi udah pakai Excel, kenapa harus pakai stata pusing-pusing? Ada dua hal. Yang pertama, semakin banyak skill yang Anda punya semakin bagus. Satu kan. Tapi yang kedua, ada keuntungan dengan menggunakan stata. Yaitu apa? Yaitu replicability. Ya, replicability-nya mudah gitu. Jadi kita tidak, kalau kita itu kalau mau merubah-rubah kan tinggal hanya rubah kodenya aja nanti. Kalau di Excel kan kita harus point and click. Nah, point and click itu replicability-nya susah. Ya. Kan karena tergantung tangan dan mata kita secara bersamaan menggerak-gerakkan mouse. Gitu. Tapi kalau pakai stata kan enggak. Jadi replicability-nya itu penting dan juga tidak lebih cepat dan size matrix tidak begitu terconstrain. Kalau stata walaupun ya kalau Excel walaupun dia bisa banyak, cuman semakin banyak semakin pelan. Nah, jadi langkah kedua setelah kita membaca matriks Z ini, ya, maka langkah kedua adalah kita membuatnya dalam bentuk matriks, ya. Nah, perintahnya itu, jadi mkmet, ya, mkmet_L. Maksudnya apa underscore L? Itu adalah semua data yang ada di dalam memori. Ya. Kan kita cuma hanya ada data ini doang di dalam memori. Ya. Terus mat dalam kurung Z itu nama matriknya. Jadi dengan perintah tersebut kita udah meminta si stata untuk membuat matrik namanya matrik Z. Ya, isinya adalah itu tadi yang semua yang ada di data itu 150, 500, 200, 100. Terus bagaimana cara kita yakin bahwa itu stata sudah masukin? Yang pertama kita ketik dulu ada berapa matrik di memori. Ya, itu perintahnya matrik dir. Jadi ini maaf karena saya tidak mulai dari clear, jadi ini ada F dan X. Tapi anyway, harusnya kosong ya, maaf. Terus untuk nunjukinnya apa? Ya untuk diketik matrik list. Ya. Nanti kalau di sini udah kelihatan, oh itu ada matriknya, udah kelihatan Z dimensinya 2,2. Jadi Z matrik dimensinya 22. Gitu. Ya. Nah, langkah yang selanjutnya tentu kita kita masukin data yang lain. Ya. Yang kita perlukan adalah output. Ya. Output itu ada di cell range C6 D6. Jadi C6 D6 atau input. Jadi ini adalah X-nya, ya. X-nya. Oke. Kalau Anda lihat datanya kan seperti itu, 1000 dan 2000. Ini outputnya ya, X-nya, total inputnya. Oke. Lalu kita buat dia menjadi matrik namanya matrik X. Gitu. Ya. Kalau kita list matriks X itu seperti apa? Ya kayak gitu. Ya ingat, ini matrik X ini kebetulan ini row vektor. Ya, bisa juga bisa juga kolom vektor ya. Nah, mungkin lebih baik kali kalau kolom vektor, tapi doesn't matter. Ya. Nah, lalu kita juga akan memerlukan nantinya final demand.
Ya. Nah ini untuk final demand. Jadi kita bikin namanya F. Ya, jadi sekarang kita ada matriks F juga final demand. Ya, 350, 1700 kan tadi sudah dicontohin ya. Dan kita ada 3 matriks di dalam memori stata. Jadi ada matriks Z 2,22 dimensinya, ada matriks X 12, ada matriks F 21. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat matriks Leontief. Technical coefficient dulu. A. Ya. Stata itu perintahnya nggak begitu susah. Jadi langsung aja ini perintahnya. Jadi Z dikali inverse matriks dari diag X. Ya. Ini apa maksudnya diag X? Diag itu diagonalize X. Ya. Jadi diagonalize X itu buat X itu kan vektor. Oke. Nah, diag X itu adalah square matrix. Diag X. Apa isinya? Square matrix isinya 2 kali 2, terus diagonalnya adalah X, nilai X-nya, terus off diagonalnya itu 0. Gitu. Ya. Diag X. Kenapa dibikin begitu? Supaya bisa diinverskan. Kenapa diinverskan? Supaya bisa dibikin A-nya. Itu kan sama sebenarnya A bagi Z untuk masing-masing unit gitu loh. Ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat, nah itu dia kayak gitu. A-nya udah bener kan? 0,15, 0,2, 0,25, 0,5 gitu. Ya, jadi ini ngitung matrik A. Jadi basically kalau di Excel tadi itu A dibagi X. Z dibagi X. Gitu ya. Jadi ini Z dibagi X untuk masing-masing komponen. Gitu ya. Ini perintahnya. Ya. Kalau Anda lupa, Anda masih bingung, nanti baliknya ke Excel-nya. Oke? Jadi itu. Nah, lalu kita ingin ngelihat membuat matrik Leontief. Ya. Leontief multiplier. Nah ini kan untuk stata kita dengan perintahnya kayak gini, matriks L itu Leontief multiplier sama dengan I minus A diinverskan. I itu dalam stata itu untuk membuat matriks identity itu perintahnya I aja. I besar terus berapa dimensi gitu. Terus dikurangi A dikali diinverskan. Jadi itu matriks penggandanya. Ya. Jadi kalau kita lihat L, nah ini kan tadi udah sama ya. 1,254, 0,33, 0,264, 1,12 gitu. Nah, lalu mengikuti apa yang kita sudah lakukan di Excel, kita ingin mengecek benar nggak modelnya bahwa L dikali F itu adalah X gitu ya. Kalau kita tahu X itu segini, berarti kalau saya hitung O katakanlah ya, di mana dia perkalian dari matriks pengganda dengan final demand, itu, maka si O itu harus sama dengan X. Gitu ya. Ya, sama kan? Berarti itu kita udah benar. Oke. Nah, untuk melakukan analisis, tadi misalkan dampak dari kenaikan 10 gitu, 10 tambahan final demand di sektor 1, maka kita harus bikin dulu perubahan final demand-nya. Ya. Salah satu caranya kita langsung bisa bikin misalkan DF. Ya. DF itu misalnya tadi naik berapa ya? Tadi naik 10, itunya 0. Oke. Nah ini berarti kita membuat matriks DF isinya 10, 0. Jadi kalau kita lihat 10, 0 gitu. Barisnya 10, 0. Untuk apa? Untuk menghitung tambahan output, misalnya tambahan output DX L kali DF gitu kan. Nah ini nanti kita lihat, nah ini kan sama angkanya tadi ya. Jadi output sektor 1 bertambah sebesar 12,54, output sektor 2 bertambah juga sebesar
2,64. Nah, ini dampak dari peningkatan output di sektor multiplier. Jadi kalau ditambahin beda. Ya, bisa juga kalau misalkan ininya 0, yang ini yang 10, berarti yang duanya yang pertama ya bisa juga ya. Kita ganti aja ini jadi gini ya, seperti itu kan, beda caranya. Terakhir mungkin yang sudah kita lakukan itu kalau misalkan kita punya matriks ini, matriks koefisien, ini ingat koefisien labor ya, employment koefisien tadi kan. Nah, kita udah punya matriks employment koefisien, jadi artinya untuk setiap 1 unit output yang dihasilkan oleh sektor 1, maka dia memerlukan labor sebesar 0,3 unit. Sementara untuk setiap 1 unit penambahan output di sektor 2, maka dia memerlukan 0,25 unit labor. Lalu kita juga punya matriks skill proportion. Nah, ini skill proportionnya, P-nya kan seperti tadi. Nah, kalau kita ingin ngelihat dampak terhadap employment by skill, ya, maka tentu kita harus hitung dulu matrik eta-nya. Ya. Ini matrik eta. X saja. Misalkan sebagai tambahan output DX1 aja ya. DX1 bukan ya. DX1. DX saja ya. DX. Ya. DX. Lalu kita hitung eta head-nya. Nah, oke, eta head-nya. Kita lihat. Nah, ini adalah yang sama yang tadi kita hitung berdasarkan Excel tadi ya, di mana berapa tambahan dari labor by jenis labor ya, sebagai dampak dari bertambahnya final demand di sektor 1 sebesar 10 tadi kan ya. Karena DX1 kan DX 10 ya. Nah, ini 10 ini. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa hitung pollution misalkan ya, atau kalau misalkan sepanjang kita punya data proportion dari pollution tertentu terhadap outputnya, ya, itu. Dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk polusi, untuk macam-macam kita bisa gunakan dampaknya. Oke, jadi sementara itu ya yang ingin saya sampaikan. Jadi bagian 1 tadi Excel-nya, bagian 2 statanya. Nah, nanti minggu depan atau di bagian ketiga nanti saya akan membahas tentang lebih detail, lebih praktikal dengan data yang sebenarnya. Ini kan baru pakai data-data imajiner ya, data-data bohong ya. Nanti minggu depan kita akan juga belajar cari datanya yang benar di mana gitu ya. Terus melakukan analisis dengan data yang sebenarnya gitu ya, untuk membuat kita supaya lebih punya feel aplikasi dari analisis input output ini. Oke.